wabarakatuh. Jawaban anak kami ini luar biasa. Walaupun setiap sore bulan suaranya senantang. Allah, orang tuanya, orang tuanya masih muda ya. Itu tadi pembawanya Mesir aman termuda. Kasih besar. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillahil Karim, amma ba'd. Para alim ulama yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini memenuhi undangan kami, para wali santri yang sangat berbahagia, yang sangat berbangga, dan yang paling saya cintai, anak-anak kami. Tolong anak-anakku ada di sini dong, ada di sini. Ini lihat kabarnya, ada di sini semua, jangan ngomong sendiri. Ya. Anak-anakku yang sangat Allah cintai. Pertama-tama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang paling mubarak, menghadiri acara pertamaan Al-Quran. Semoga langkah kaki bapak-bapak yang berjalan dari rumah menuju tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat dan mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang saya muliakan, perlu diketahui bahwa di TPI Thariqul Hidayah yang saat ini telah melaksanakan khotamah dan imtihan sebanyak 23 anak. Dari 23 anak ini itu sendiri, ada 2 yang masuk dalam kategori TKI, Taman Kanak-kanak Al-Quran, yang mana aturannya semua dari pusat ya. Aturan dari pusat, batas usia anak TKI ini usia 6 tahun. Sedangkan untuk usia TPI dari 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Jadi alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Suruhlah anak-anak kalian salat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berumur usia tahun bila meninggalkan salat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, merujuk terhadap hadis ini, kita selaku orang tua diperintahkan ya, untuk mengajarkan kepada anak kita mengerjakan sholat, karena di dalam sholat sendiri ada bacaan-bacaan yang sifatnya rukun ya, rukun, yakni surah Al-Fatihah. Jadi anak-anak kita itu ketika dia belajar sholat, maka dia harus membaca Al-Quran dengan benar, dia harus membaca doa-doa dengan baik, dia takbiratul ihram sampai dengan salamnya pun dia kerjakan dengan baik. Nah, kalau saja kita diperintah
dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada anak kita di usia 7 tahun. Kira-kira umur berapa anak kita serahkan di ngaji? Kalau kita diperintahkan, kalau kita melaksanakan daripada hadis ini, kira-kira usia berapa anak kita masukkan untuk mengaji? Ada yang bisa? Usia berapa? Usia 7 tahun. Ada yang tahu anak-anakku? Kira-kira, nah ini yang elah sebenarnya. Jadi kalau kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memerintah pada anak kita belajar sholat, maka kita harus menyerahkan atau mengajarkan anak kita mengaji ini ketika usia 3 sampai 4 tahun. Ini mulai diajarkan Al-Quran, sehingga ketika nanti anak kita sudah usia 7 tahun, seperti anak kita yang saat ini mengikuti khataman dan imtihan, usia 6 tahun di kelas TKI sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tadi kita sama-sama buktikan apakah bacaan anak kita tadi baik dan benar? Baik dan benar ya. Kalau mungkin bapak-bapaknya sedang baiknya ya, kalau benarnya perlu di tes ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang harus senantiasa kita perhatikan bagaimana pembelajaran daripada anak-anak kita ini. Kemudian Yai Haji Dahlan Salim Darkasi mengatakan jangan sekali-kali mengganti nama khotaman Al-Quran dan imtihan dengan kata-kata wisuda, karena pernah ada yang menyampaikan, alhamdulillah anak-anakku saat ini sudah wisuda. Kalau wisuda gimana Pak? Wisuda sudah selesai ya? Sudah selesai. Tapi khotaman Al-Quran ini ada dasarnya gitu ya. Ada dasar kemudian nama khotaman Al-Quran dan imtihan. Dalam sebuah satu riwayat dikatakan, "Idza khatama abdu shalla alaihi sittina alfa malakin." Ketika hambaku khatam Al-Quran, maka para malaikat akan mendoakannya sebanyak 60.000 malaikat. Ini luar biasa. Maka Kiai Haji Dahlan Salim Darkasi tidak mau sekali mengganti nama khotaman dan imtihannya dengan kata-kata wisuda. Terlebih lagi kalau di kampungnya, kebetulan di kampung kami Pak, bukan mungkin di kampung bapak-bapak masih tetap berjalan seperti ini. Tapi di kampung kami, di kampung Pelembak, kalau ada anak yang mau khotaman, biasanya di bulan Maulid itu anak-anak, dia katanya namatan. Nah, kalau sudah anak-anak selesai namatan di masjid, nah setelah itu anak-anak sudah Al-Quran, tidak mau buka lagi. Ketika kita tanya di waktu maghrib, kamu tidak ngaji, sudah tamat katanya. Ini tamat seperti kata-kata wisuda, tidak mau buka lagi. Tetapi kalau khotaman Al-Quran itu artinya Ustaz, begitu dia selesai sampai Anas, maka dikembali lagi dari Suratul Fatihah. Dan begitu terusnya. Nah, ini yang senantiasa diharapkan ya, oleh Kiai Haji Dahlan Salim Darkasi. Kemudian kepada anak-anakku, halo, diperhatikan di sini. Jadi dalam acara khotaman dan imtihan ini, para orang tua diminta untuk senantiasa bersyukur terhadap anak-anaknya yang sudah selesai khotaman dan imtihan Al-Quran. Nah, kalau anak kita ini sudah selesai khotaman Al-Quran di usia 6 tahun, ya. Halo, Torik. Saat ini orang tuanya ada ya. Torik sekarang kelas 1 SD ya. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD sudah khotam Al-Quran. Usianya berapa tahun? Usianya 6,5 tahun.
usianya 7 tahun, saat ini sedang duduk di SDI Islam Bidatul Hidayah kelas 2 SD. Sudah khatam Al-Quran. Nah, kira-kira kalau anaknya khatam Al-Quran di usia 7 tahun dan dulu juga kelas 2, kira-kira orang tuanya khatamnya dulu kelas berapa? Ya? SMP kelas berapa, Pak? SMP kelas 3 tamat. Nah, itu terpaut berapa tahun kira-kira dengan anaknya? Anaknya usia 7 tahun, kelas 2 SD sudah khatam Al-Quran. Sementara orang tuanya khatam Al-Quran mungkin kalau benarnya bisa kita uji kelayakannya. Tapi kalau baiknya insya Allah mungkin baik dengan suaranya. Itu terpaut 8 tahun ya, 8 tahun ya. Anaknya. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga orang tua dari wali santri terpaut begitu jauh? Kira-kira apa yang membedakan? Kok bisa terpautnya ngajinya ya? Mungkin karena metodenya dulu ya. Metodenya mungkin yang membuat lama. Sama seperti saya juga yang bertahun-tahun mengaji, bahkan kalau boleh diketahui badan saya mungkin habis dengan sabuk ya, bahkan lidah kita disuruh minum pakai gitu kan nggak bisa ngaji. Mungkin karena metodenya itu, yang mana metodenya sisi eja dulu ya, alif atas alif bawah alif dapat itu. Padahal dalam Al-Quran tidak ada hurufnya ya. Yang ada hurufnya buka, infitah ya, harus buka a, tidak ada huruf tapi kita seperti gitu, alif atas alif bawah alif dapat itu, batas bawah. Ada yang mengeja batas bawah. Nah seperti itu. Kapan kita bisa ngaji? Cocok dengan apa yang disampaikan oleh orang tua Torib sampai terpaut 8 tahun ya. Berbeda dengan metode yang diajarkan di metode Quran itu sendiri. Jadi ada salah satu yang dihilangkan, ngejanya dihilangkan ya. Jadi metodenya lihat baca. Kalau dulu lihat eja baca. Ini pada lambat. Nah kerisuan inilah sehingga hanya dalam Salim Zarkashi menyusun sebuah buku yang namanya Qiraati. Alhamdulillah anak-anak kita dalam jangka waktu yang sangat singkat, paling lama 3 tahun anak kita sudah selesai dari khatam Al-Quran, bahkan hukum tajwid dan pelajaran Bukhari muskilah yang sangat asing mungkin bagi kita yang tidak pernah belajar Bukhari itu sendiri sudah dikuasai oleh anak-anak kita dengan bacaan baik dan benar. Dan tadi kita sama-sama telah menyaksikannya. Anak-anakku, mungkin terakhirnya pesan Yai Dahlan Salim Zarkashi ketika melaksanakan khataman, dia senantiasa berpesan kepada anak-anak kita ini yang sudah khataman Al-Quran. Bukan berarti selesai sampai di sini, karena ini merupakan tingkat dasar, merupakan dasar anak kita di dalam belajar Al-Quran, bukan hanya itu sendiri. Maka lanjutannya anak-anak kita yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka kita menjaganya. Anak-anakku siap membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Halo, Todi. Semua anak-anak ada di sini. Halo, ada di sini. Ada bapak dan sebentar. Siap membaca Al-Quran 1 juz 1 hari? Nah, anak-anak kita ini sudah siap untuk baca Al-Quran 1 juz setiap hari. Maka sekarang kita minta kesiapan orang tua. Siap tidak orang tua untuk menyimak bacaan anak-anaknya yang 1 juz 1 hari? Nah, bapak-bapak, ini orang tua yang bapak-bapaknya sudah siap. Bagaimana ibu-ibu, ada kesiapan untuk mendengarkan atau menyimak bacaan anaknya? Alhamdulillah. Jadi kekompakan kedua orang tua makanya mendukung sehingga anak-anak begitu cepat proses pembelajarannya dalam jangka waktu yang sangat singkat sudah selesai ya.
Jadi tidak hanya menyerahkan anak-anaknya ke TPQ, lantas dia tinggal diam, tapi ada turut serta, ada kerjasama. Nah, kerjasama inilah yang akan menuntut pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kepada anakku senantiasa meningkatkan kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Ya, halo anak-anakku, sudah bosan ya. Meningkatkan kebaktian kepada orang tua, bila diperintah dan disuruh segera taati apa yang jadi perintah orang tua. Kemudian jangan sampai lupa setiap selesai sholat doakan kedua orang tuanya, hadiahkan suratul Fatihah kepada orang tuanya. Siap insya Allah? Kemudian kepada orang tua ini untuk menjaga pergaulan daripada anak-anak kita, ya, senantiasa bersama dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Jangan kita biarkan dia bergaul dengan orang yang tidak baik, karena anak-anak kita sudah terbiasa dengan bacaan Al-Quran, sudah dekat dengan Al-Quran. Kemudian teman bergaulnya kita tidak perhatikan, bergaul dengan orang-orang yang kurang bagus misalnya, maka nanti anak kita ini lambat akan terpengaruh, dia akan jauh daripada Al-Quran. Maka ini kita harus jaga dengan siapa dia bermain, dengan siapa dia berteman. Ini orang tua yang punya tanggung jawab, ya. Siap anak-anakku, ya? Ya, pilih temannya bermain. Tamu undangan yang dirahmati oleh Allah SWT, rupanya anak-anak kita sudah bosan, ya, untuk mendengarkan tausiah-tausiah, penyampaian, dan juga mungkin tamu undangan juga sudah kepanasan, ya, dari tadi duduk berapa jam dulu di kursi ini. Ada yang sudah bangun, bahkan tidak kuat dia dulu, bangun kembali, duduk kembali, bangun kembali. Nah, itu pertanda bahwa sudah ada kebosanan. Maka saya akhiri sambutan kami ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.